I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misra dari kelas 2D D4 Administrasi Bisnis. Hari ini saya akan membawakan materi tentang kartu kredit. Jangan lupa nonton sampai habis. Oke, pokok pembahasan kali ini yaitu apa sih itu kartu kredit? Yang kedua, bagaimana sejarah kartu kredit? Bagaimana sistem kerja dari kartu kredit? Apa keuntungan dan kerugian dari kartu kredit? Apa saja bagian-bagian dari kartu kredit? Landasan hukum kartu kredit? Apa perbedaan kartu kredit dan kartu debit? Dan apa saja metode pembayaran kartu kredit? Oke, kita langsung saja ke pokok pembahasan yang pertama. Pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian kartu kredit. Kartu kredit merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dan pengembalian uang tunai. Adapun peralatan pendukung dari kartu kredit biasa disebut dengan Electronic Data Capture atau ADC. Pokok pembahasan yang kedua yaitu sejarah kartu kredit. Oke, penerbitan kartu plastik ini sebagai kartu kredit pertama kali dilakukan oleh Flatbush National Bank of Brooklyn di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1946, diikuti kemudian oleh The Diners Club Inc. pada tahun 1950 dan kemudian oleh American Express Company dan Bank of American Overseas Bank pada tahun 1956. Kartu kredit yang diterbitkan oleh Bank of American Overseas Bank dikenal dengan istilah Bank Americard yang kemudian berubah nama menjadi Visa pada tahun 1976. Sedangkan Mastercard muncul kemudian pada tahun 1966. Kartu kredit yang pertama kali muncul di Indonesia adalah kartu kredit yang diterbitkan oleh American Express dan Diners Club. Sedangkan bank nasional pertama yang menerbitkan kartu kredit adalah Bank BCA. Namun kartu ini hanya dapat digunakan oleh nasabah BCA saja atau bersifat internal. Bank nasional yang pertama kali menerbitkan kartu kredit bekerja sama dengan internasional adalah Bank Duta. Pokok pembahasan selanjutnya itu sistem kerja dari kartu kredit. Bagaimana sih sistem kerja kartu kredit? Pertama-tama, nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh bank atau perusahaan pembiayaan. Selanjutnya, bank atau lembaga pembiayaan akan menerbitkan kartu apabila disetujui. Setelah melalui penelitian terhadap kredibilitas atau kepercayaan dan kapabilitas atau kemampuan dari calon nasabah. Kemudian kartu tersebut diserahkan ke nasabah pemegang kartu. Dan langkah terakhir itu dengan kartu yang telah disetujui tadi, pemegang kartu dapat melakukan berbagai transaksi pembelanjaan atau pembayaran di berbagai tempat yang mengikat perjanjian dengan bank atau lembaga pembiayaan tadi. Oke, dalam setiap hal ada yang namanya baik dan buruknya sesuatu, sama halnya dengan kartu kredit. Maka dari itu, pokok pembahasan selanjutnya adalah keuntungan dan kerugian dari kartu kredit. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama ada keuntungan dari kartu kredit. Yang pertama ada keuntungan bagi pemegang kartu. Yang pertama lebih aman dan praktis. Kenapa? Karena tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar. Hanya membawa kartu. Yang kedua lebih leluasa karena kartu kredit telah diterima sebagai alat pembayaran hampir di seluruh kota, bahkan di seluruh dunia, misalnya Visa dan Mastercard.
Yang ketiga, sistem pembayarannya yang fleksibel. Pembayaran atas tagihan dapat diangsur. Selanjutnya ada keuntungan bagi penerbit atau issuer. Yang pertama itu ada iuran tahunan, merupakan kewajiban yang dikenakan kepada setiap pemegang kartu. Perolehan iuran ini sangat besar setiap tahunnya bagi bank atau lembaga pembiayaan. Yang kedua, biaya administrasi, karena merupakan biaya yang dibebankan kepada setiap pemegang kartu yang akan menarik uang tunai di berbagai ATM. Yang selanjutnya itu keuntungan bagi pedagang atau merchant. Keuntungan pertama itu keamanan lebih terjamin karena merchant tidak menerima atau menyimpan uang tunai dari hasil penjualannya. Yang kedua, pembayaran atas penjualan dijamin penerbit sepanjang merchant memenuhi prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh issuer. Yang ketiga, mengurangi beban dan menyederhanakan pembukuan. Selanjutnya ada keuntungan bagi acquirer. Keuntungan yang diharapkan oleh acquirer adalah komisi yang diterima dari merchant. Selanjutnya ada kerugian dari kartu kredit terbagi menjadi dua. Yang pertama, kerugian bagi nasabah. Biasanya, nasabah akan boros dalam berbelanja, apalagi bagi perempuan yang sangat senang berbelanja secara online. Benar bukan? Hal ini karena nasabah merasa tidak mengeluarkan uang tunai untuk berbelanja. Sehingga kadang-kadang ada hal yang sebetulnya tidak perlu dibeli juga. Kemudian kerugian nasabah juga disebabkan adanya sebagai merchant membebankan biaya tambahan untuk setiap kali transaksi. Yang kedua, kerugian bagi penerbit itu sendiri. Jika terjadi kemacetan, pembayaran oleh nasabah yang berbelanja atau mengambil uang tunai, maka akan sangat sulit untuk ditagih, mengingat persetujuan penerbitan kartu kredit biasanya tanpa jaminan benda-benda berharga sebagaimana layaknya kartu kredit. Selanjutnya, kita akan mengenal bagian depan dan belakang dari kartu kredit. Apa saja yang ada pada kartu kredit itu sih? Baiklah, kita mulai dari bagian depan dari kartu kredit. Bagian depan itu ada, yang pertama ada logo bank penerbit dari kartu kredit. Yang kedua ada nomor kartu kredit. Yang ketiga ada nama pengguna atau pemegang dari kartu kredit, ada masa berlaku, logo Visa atau Mastercard, dan yang terakhir ada chip yang bersifat multifungsi dengan keamanan yang lebih terjamin. Dapat kita lihat dari gambar di atas. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan mengenal apa saja yang ada pada belakang dari kartu kredit. Oke, bagian belakang dari kartu kredit yang pertama ada pita magnetik, yang kedua kolom tanda tangan, dan yang terakhir itu ada logo plus atau Kairos. Bisa dilihat pada gambar di atas. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu landasan hukum kartu kredit. Ada 3. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Undang-undang ini mengatur mengenai kegiatan usaha bank dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia. Sebagai alat pembayaran, mengatur mengenai kartu kredit diatur oleh Pasal 49 UU Perbankan yang menyatakan bahwa bank dapat melakukan kegiatan penerbitan kartu kredit dan atau kartu debit. Yang kedua ada Peraturan Bank Indonesia Nomor 1817 PB/2018. Peraturan ini memuat ketentuan tentang penerbitan dan penyelenggaraan kartu kredit oleh bank serta hak dan kewajiban pemegang kartu kredit. Dalam hal ini, bank wajib menyediakan informasi tentang biaya, suku bunga, dan jangka waktu cicilan, dan tidak dapat menawarkan kartu kredit ke orang yang tidak memenuhi syarat
seperti orang yang belum cukup umur atau sudah masuk daftar hitam perbankan. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap konsumen memiliki hak yang sama dalam memperoleh produk dan jasa yang aman dan memenuhi standar kualitas serta tidak menimbulkan bahaya bagi kehidupan, kesehatan, dan keselamatan konsumen. Oleh karena itu, dalam penerbitan dan penyelenggaraan kartu kredit, bank wajib memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kartu kredit yang akan diterbitkan dan hak serta kewajiban pemegang dari kartu kredit tersebut. Pokok pembahasan selanjutnya ada perbedaan kartu kredit dan kartu debit. Di sini ada yang tahu apa sih perbedaannya kartu kredit dan kartu debit? Baiklah, akan saya jelaskan secara ringkas. Kartu kredit berfungsi sebagai pinjaman yang harus dibayar kembali sehingga tidak termasuk kepemilikan, meskipun dapat digunakan untuk transfer dan tarik tunai, tetap harus dibayar. Sementara itu, kartu debit adalah bentuk yang lebih sederhana dari rekening tabungan sehingga tidak menghasilkan tagihan. Perbedaan sederhananya, kartu kredit sumber dananya dari utang, sedangkan debit dari saldo tabungan. Kartu kredit ada bunga pinjaman, sedangkan debit tidak dapat meminjam. Dan yang terakhir, iuran dari kartu kredit itu tahunan, sedangkan debit setiap bulannya. Sampailah kita pada pokok pembahasan terakhir, yaitu apa metode pembayaran dari kartu kredit. Ada beberapa metode pembayaran yang biasa digunakan oleh masyarakat. Yang pertama ada cash, transfer, ada melalui ATM, yang keempat cek atau BG, dan yang terakhir melalui m-banking. Sebelum saya menutup video kali ini, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah saya bawakan. Kartu kredit adalah salah satu alat pembayaran dan pinjaman tunai yang simpel, efisien, dan memberikan nilai lebih bagi si pemegang kartu. Kartu kredit juga merupakan suatu jenis penyelesaian transaksi retail yang diterbitkan kepada pengguna sistem tersebut sebagai alat pembayaran yang dapat digunakan dalam membayar suatu transaksi. Itulah tadi kesimpulan dari materi yang telah saya bawakan. Sebelum saya benar-benar menutup video ini, saya ada satu kata dari Sudono yang mengatakan bahwa jauhkan dirimu dari pinjaman bank atau kartu kredit dan berinvestasilah dengan apa yang kamu miliki. Maksud yang saya tangkap dari kalimat ini yaitu jangan gampang tergiur dengan apa yang ditawarkan kepada kamu, karena belum tentu itu selalu baik bagi dirimu, dan apa yang kamu miliki bersyukurlah terhadap apa yang telah kamu miliki sekarang. Saya Misra, sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.